membenci Suju itu memberikanku kebahagiaan. Jadi bukan hanya fashion saja ngebenci Suju, tapi itu pekerjaan saya. Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep it-nya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh para netizen, terutama di Twitter nih guys. Yang pertama adalah tentang Mio dan juga Jaehyun, dan yang kedua adalah tentang Super Junior. Apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka? Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan dulu nih guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, di sini aku mau kenalin dulu kepada kalian siapa sebenarnya itu Mio. Kalau Jaehyun kayaknya nggak perlu aku jelasin lagi ya. Kayaknya semua orang udah tahu siapa itu Jaehyun. Jadi Jaehyun ini merupakan member dari NCT yang sangat-sangat wow banget, handsome juga ya. Nah, untuk Mio sendiri, jadi Mio ini itu merupakan seorang aktor, penyanyi, dan juga model dari Thailand. Untuk profile, nama panggungnya adalah Mio. Untuk nama lahir, Supasit Chongchevivat, bener gak sih cara bacanya? Dan untuk tanggal lahir itu adalah 21 Februari 1991. Untuk zodiak adalah Pisces, tingginya 183 cm, golongan darahnya adalah A, kebangsaannya adalah Thailand, dan untuk kalian adalah menyanyi, menari, dan juga bermain gitar. Wow, banyak banget ya. Dan untuk fakta mengenai Mio sendiri, dia ini sangat suka belajar. Selain itu, Mio ini juga memiliki gelar sarjana, magister, dan juga PhD, dan semuanya itu di bidang teknik industri. Dia ini itu punya studionya sendiri. Nama studionya adalah Mio Supasit Studio. Untuk warna favoritnya adalah biru tua, dan ada fans yang mengirimnya dan Gulp bersama-sama. Nama kapal mereka adalah Mio Gulp. Oke. Oh, kayak couple. Oke, I know. Dia ini katanya benci pertanyaan, berapa sih umurmu? Ya, jangan tanya umur dong ya. Mio awalnya memasuki hiburan sebagai model untuk iklan pemotretan, tetapi sekarang dia ini sudah mulai berakting. Dengar-dengar sih guys, dia ini katanya salah satu aktor yang terkenal di Thailand. Karena kalau nggak salah dia ini main seriesnya itu kayak Boys Love, bener nggak sih? Dan sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang apa sih sebenarnya terjadi antara dia dan juga penggemar dari Jaehyun sih sebenarnya. Kalau sama Jaehyun sebenarnya nggak ada problem ya, tapi lebih kepada penggemar dari Jaehyun atau NCTzen sendiri. Untuk kronologinya kayak gini guys. Jadi seminggu yang lalu si Mio ini telah merilis musik video cover yang berjudul Afterglow, yang mana Afterglow ini merupakan lagu dari Ed Sheeran. Dan secara mengejutkan, fans dari NCT atau yang dikenal dengan NCTzen dari Thailand mengatakan bahwa musik video itu sangat mirip nih dengan musik video cover milik Jaehyun dengan judul lagu I Like Me Better, lagunya Love. Dan pihak dari Mio Studio itu secara cepat merespon dan sudah mengeluarkan 3 surat permintaan maaf sekaligus kepada NCTzen dan juga Jaehyun. Tetapi sepertinya hal itu tidak meredamkan, dan malah si Mio ini terus-menerus dibully nih guys selama seminggu penuh dengan terus menaikkan hashtag yang jahat yang meminta Mio meminta maaf kepada Jaehyun. Selain itu di sini juga banyak dari netizen yang berpendapat ya bahwa hashtag tersebut juga tidak hanya dinaikkan oleh NCTzen saja loh, tapi hashtag itu juga dinaikkan oleh para haters gitu ya. Karena haters di sini melihat, oh ini loh kesempatan kita buat join, ya udahlah kita join aja memberikan komentar hate kepada si Mio ini. Dan hashtag pun semakin hari katanya isinya itu semakin tidak masuk akal dan bahkan menyenggol semua sisi dari Mio. Dan katanya netizen-netizen itu juga mencelekan keluarga dari Mio sendiri, teman-teman dari Mio juga, dan bahkan netizen ini membahas tentang soal orientasi seksual dan juga mengungkit masalah lama dari Mio. Sehingga inilah yang memutuskan si Mio ini untuk mengadakan press conference. Tujuan diadakannya press conference, of course, di sini dia itu ingin meminta maaf gitu loh guys. Dan menurut pengacara dari Mio, sebenarnya Mio ini sama sekali tidak melanggar hak cipta dan juga sudah meminta maaf, bahkan menghapus videonya kurang dari 48 jam. Jadi melihat hate comment yang didapatkan menurut aku sudah kelewatan banget ya. Soalnya Mio di sini kan udah minta maaf nih guys ya. Aku juga belum nonton sih musik videonya kayak gimana, jadi belum bisa menilai banget apakah musik videonya itu emang bener-bener diplagiat atau enggak gitu ya. Tapi di sini yang jadi pusat perhatiannya kita adalah Mio di sini sudah minta maaf gitu loh guys. Katanya sudah minta maaf 3 kali. Dan bahkan menurut pengacara juga dia sama sekali tidak melanggar, kok hak ciptanya nggak melanggar.
Dan juga katanya Miu ini sudah menghapus videonya kurang dari 48 jam gitu. Jadi melihat tindakan respon yang cepat dari pihak studionya Miu dan juga bagaimana dia langsung men-take down videonya, aku rasa kita juga sebagai netizen itu ya, memaafkanlah apa kesalahan dari Miu gitu ya. Dan berikut adalah video dari Miu yang mengadakan press conference pada tanggal 4 Maret 2021 yang lalu. Saksikan video yang ini ya guys. วันนี้ผมมิวสุประสิทธิ์นะครับผมประธานกรรมการของมิวสุประสิทธิ์สตูดิโอต้องขอโทษทุกๆคนที่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าขอโทษจากใจจริงนะครับขอโทษมาจริงๆครับ ก็สำหรับเรื่องที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่ามิวเสียใจมากจริงๆเพราะเราไม่คิดว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขนาดนี้ทำให้แฟนๆทุกๆคนเนี่ยต้องเสียใจทำให้คนรอบตัวของเราได้รับผลกระทบไปด้วยต้องบอกว่ากับเหตุการณ์นี้เนี่ยมิวเสียใจมากจริงๆแล้วก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับ Gimana? Udah lihat videonya belum? Udah. Tapi pakai subtitle bahasa Inggris ya. Jadi banyak yang mungkin belum paham gitu. Oke, aku akan jelasin sekali lagi apa sih yang dikatakan oleh Miu dalam video press conference tersebut. Di sini Miu mengatakan, saya ingin mengatakan kalau saya itu benar-benar merasa bersalah tentang hal ini. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Saya ingin meminta maaf pada banyak orang, terutama pada penggemar. Baik penggemar dari saya ataupun penggemar dari Jaehyun. Semua penggemar yang mengikuti berita tentang insiden ini dan merasa tidak enak dengan ini, saya benar-benar meminta maaf. Jadi lumayan prihatin sih melihat apa yang terjadi dengan Miu gitu ya. Meskipun aku juga tidak kenal dengan dia gitu, baru tahu nama Miu sekarang gitu ya. Tapi benar-benar prihatin gitu loh guys. Karena kemarin aku udah ngelihat videonya kayak gimana. Di video itu kita bisa melihat bagaimana tertekannya dia. Dari sorotan matanya aja itu udah layu banget, serius. Dia tuh udah kayak apa ya, sulit banget gitu loh buat senyum. Ya wajar juga sih selama berhari-hari gitu ya dia itu terus mendapatkan komentar yang buruk gitu. Meskipun dia di sini sudah meminta maaf ketiga kalinya dan saat dia telah meminta maaf keempat kalinya, ya masa sih masih ada juga orang yang hadiah ya. Lihat deh yang lain, apalagi yang dari yang itu tuh yang plagiat musik videonya Ijuan, musik videonya B1A4, musik videonya Blackpink sekaligus. Itu kayaknya nggak pernah minta maaf deh kulihat. I think so. Aku nggak pernah dengar berita dia itu meminta maaf kepada para penggemar dan juga pada artis-artis yang telah dia plagiat musik videonya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari netizen menanggapi hal ini. Langsung aja kita cek bersama-sama ya guys. Oke, ini dari Bintang. Kayaknya dia pengguna dari Miu karena di sini untuk username-nya @lpmiu. Yakin sih setelah ini akan ada hal yang baik untuk Miu asal kita terus ada dan juga selalu mendukung Miu. Semakin orang lain menjelekkan orang baik, maka semakin terlihat dia iri dengan orang tersebut. Karma akan berlaku untuk orang-orang iri. Demi Tuhan aku nangis, Miu udah minta maaf 3 kali bahkan kasih bungkuk 90 derajat. Lama begitu. Perih nggak sih udah minta maaf sedalam itu, tapi masih aja kurang nih. Apalagi sih yang ditagih nunggu mentalnya runtuh. Bener banget sih guys, dia itu juga udah bungkuk gitu loh guys. Kalau dia udah bungkuk yang sampai 90 derajat banget, berarti dia di sini emang benar-benar kayak minta maaf gitu loh. Tolong dong kalian maafin gitu loh. Forgiving and forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and to move on. Aku rasa itu sih yang diprovinsi sama Miu. Yuk bantu dia bangkit lagi dari situasi sulit ini. Yuk sama-sama jaga senyumnya agar nggak pudar lagi. Saya sebagai perwakilan NCTzen minta maaf nih yang sebesar-besarnya buat kalian marah dan idol kalian yang meminta maaf. Jujur, di sini saya nggak tahu apa-apa. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata ada oknum dari kita yang buat ini terjadi. Saya juga menyayangkan sikap dari bagian kami yang seperti itu. Saya yang diam jadi ikut-ikutan malu nih karena nama fandom saya juga terseret yang otomatis saya ada di dalamnya. Saya yakin banyak juga dari kami yang nggak tahu apa-apa dan diam saja seperti saya. Tapi tolong dong jangan nyerang atau benci ke Jaehyun karena Jaehyun sendiri nggak salah dan juga nggak tahu apa-apa nih. Saya minta maaf sekali lagi ya. Terus ini juga dari Mimi sama juga dia NCTzen menuliskan,
Mungkin ini gak bakal terlalu ngaruh ke prinsip kamu, tapi saya sebagai NCTzen minta maaf ya. Jujur gue juga malu nih. Saya minta maaf sebagai NCTzen atas kekecewaan kamu terhadap fandom dari NCT. Sekali lagi, saya minta maaf. Gue sebagai NCTzen Indo itu minta maaf, tapi serius gue itu nggak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Sebagian besar NCTzen Indo juga nggak tahu ada masalah beginian. Sekali lagi, maaf ya. Oke, tadi kita udah melihat bagaimana komentar dari netizen ya. Ada yang merasa sedih nih melihat apa yang dilakukan oleh Miu dan juga para NCTzen, terutama NCTzen Indonesia itu banyak yang minta maaf karena di sini NCTzen Indonesia itu tidak tahu sama sekali gitu loh apa yang sebenarnya terjadi gitu. Yang tahu sebenarnya NCTzen Thailand gitu ya. Ya balik lagi ya, ini juga namanya fandom seperti itu ya. Kalau ada satu yang bergerak atau 10 yang melakukan hal itu, pasti nanti semua dari fandom itu juga akan dicap seperti itu. Padahal di sini banyak yang tidak melakukan hal itu. Sama ada kayak grup, kalau ada satu yang bermasalah pasti semuanya juga akan kena. Begitulah yang namanya keluarga guys. Ya kita harapkan semoga permasalahan atau salah pahaman yang terjadi antara NCTzen dan juga Miu itu dapat terselesaikan ya. Semoga dengan permintaan maaf yang keempat kalinya dari Miu ini, para NCTzen, terutama NCTzen Thailand, itu dapat memaafkan kesalahan dari Miu. Dan aku juga berharap semoga aja si Miu ini itu tidak down ya. Aku sih takutnya ya dia itu kayak parno gitu loh guys, buat video cover lagi gitu. Karena kalau udah terkena kayak gini, itu akan ngebuat dia parno pasti. Ya kita harapkan semoga dia tidak trauma dan parno aja deh. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari Super Junior. Jadi baru-baru ini para ELF itu telah mentrendingkan hashtag Respect Idol and Fandom. Kenapa para ELF mentrendingkan hashtag tersebut? Karena di sini ya mereka itu menemukan gitu loh bahwa banyak sekali yang memberikan hate comment dan juga memberikan komentar-komentar yang buruk kepada Super Junior. Ada salah satu postingan atau salah satu tweet dari seorang ELF. Di sini aku akan bacain. MJB di mana-mana ada nih. Setiap saat ketik Suju di search bar Twitter, HT di TikTok dan juga Instagram, semua kontennya selalu penuh dengan kebencian, bahkan sampai nyumpah serapah ortu membernya. Bener-bener nih setiap hari akunku kena limit nge-report akun dan mereka bener-bener bangga sih udah nge-hate Super Junior. Dan yang bikin kita berani speak up biar semua orang itu lebih aware, dan kalau ada teman fandom biar bisa ikut bantu ingetin ADL ELF yang diteror karena ngefans Super Junior yang paling terbaru ini dari El Platin. Ini udah di tahap sangat meresahkan buat kita kalau cuma mau defensif terus. Jadi ada beberapa cuitan nih yang menunjukkan bahwa banyak orang yang di sini memberikan komentar buruk gitu loh kepada Super Junior. Misalnya kayak gini, hating on Suju gives me happiness. Membenci Suju itu memberikanku kebahagiaan. Gila Osia, ini dari @Syojin. Oke lanjut, di sini ada Hyunjin namanya. Jadi Hyunjin ini kayak menulis sebuah cuitan, when K-popers are gonna understand hating on Suju isn't they flex, they think it is. Terus dijawablah sama si Sunita, yeah. It's a flag. I wake up every day. Aku bangun setiap hari just to hate on Suju, hanya untuk membenci Suju. Hating Suju is not only a passion, it's a job. Jadi bukan hanya passion saja ngebenci Suju, tapi itu pekerjaan saya. It's why I exist, why I was put on this world. The only reason I have any desire to live is just throw hate onto Super Junior. Jadi alasannya dia untuk hidup gitu loh guys, cuman kayak memberikan komentar kebencian doang pada Super Junior. You are the reason God created middle finger. Ini orang kalau lomba ini parah banget sih. Ini orang kalau lomba mirip itu katanya, anjir dah. Oke, melihat Super Junior yang terus mendapatkan hate comment dan juga komentar yang buruk dari para netizen, inilah yang ngebuat para ELF itu akhirnya speak up gitu loh guys. Speak up dan mengingatkan orang-orang supaya berhenti untuk memberikan hate comment kepada Super Junior. Karena ngapain sih ngebenci Super Junior? Super Junior juga tidak pernah buat masalah gitu ya. Mereka juga tidak ada skandal untuk saat ini. Terus alasan kalian ngebenci Super Junior apa gitu? Super Junior ini merupakan grup generasi kedua gitu, yang artinya mereka ini merupakan sunbenim gitu loh. Sunbenim dari grup-grup yang kalian suka saat ini. Jadi kalau grup-grup yang kalian suka saja udah respect sama Super Junior, kenapa sih kalian itu nggak bisa respect sama Super Junior? Why? Apakah kalian itu memang tidak punya tata krama seperti itu, atau memang tidak pernah diajarkan dari dulu? Kalau tidak suka nih sama Super Junior, ya udah sih, bisa di skip ya, tanpa harus memberikan komentar, nyebutin mereka seperti hewan ini, hewan itu, dan juga memberikan komentar-komentar yang buruk kepada Super Junior. Sayang banget ya. Aku kayaknya dapat tebak deh, kayaknya orang yang memberikan komentar kebencian kepada grup-grup dari K-pop, nggak cuma Super Junior saja, itu kayaknya kurang kerjaan deh di rumah ya, makanya cari kesibukan lain, ya nggak dapat kerjaan, akhirnya
kerjaannya hanyalah memberikan hate comment saja kepada Super Junior. Sayang banget sih waktunya kayak terbuang-buang. Dan selain itu ada juga member dari Super Junior yaitu Ryowok, yang mana Ryowok ini juga mendapatkan banyak sekali komentar yang kurang baik lah gitu ya dari netizen. Nah, Ryowok baru-baru ini kan udah nge-cover nih lagu yang berjudul Terlalu Mencinta, dan melihat Ryowok yang meng-cover lagu itu, banyak sekali dari netizen yang menyebutkan bahwa Ryowok ini kayak pansos gitu loh. Habis itu ada juga yang menyebutkan bahwa Ryowok ini mengandalkan netizen Indonesia untuk cari viewers semata gitu loh guys. Contoh komentarnya kayak gini ya. Mohon maaf nih, jangan terlalu overproud deh. Tahu kan power netizen Indo bagaimana? Yang dicari tuh jari-jari kalian, wahai netizen Indo. Percaya di sama gue, apalagi fans fanatik K-pop. Terus ada dari Desi yang kayak membalas bagaimana komentar dari orang yang menyebutkan Ryowok ini pansos. Yang bilang ini pansos itu dia bukan idol baru cuy, udah berkarir lebih dari 15 tahun. Yang dilakuin cuma buat nyenengin fans Indo yang masih besar. Gak munafik kalau itu emang strategi mempertahankan pasar. Tapi kalau dibilang pansos dan nyari viewers, gue sebagai fans sedih dengernya. Serius udah gak zaman dia itu nyari fans baru. Aku cuma mau bilang dia itu cover untuk nyenengin fansnya ya, bukan pansos atau apalah. Ini tuh salah satu cara dia buat bales rasa terima kasihnya sama fansnya. Gak suka ya bisa di skip dong ya. Gak usah komen yang gak berguna nih. Saling menghargai itu penting loh guys. Pinter banget ya si Opa nyari followers sama cari viewers. Kebiasaan kalau ada artis luar bawain lagu bahasa Indo pasti langsung pada over proud. Sebenarnya di sini setiap orang itu punya pemikiran atau pandangan yang berbeda nih. Kalau dari K-popers of course itu video Ryowok untuk nyenengin kita loh guys. Seperti yang kalian tahu bahwa itu merupakan cara dari seorang idol untuk memanjakan para penggemarnya. Bener nggak? Itu kayak buat kita itu seneng banget gitu loh guys. Tapi nih dari non K-popers gitu ya, khususnya netizen Indonesia yang lain itu berpendapat kalau ada yang nge-cover lagu Indonesia nih, apalagi idol K-pop, itu bilangin pasti ya pansos nih, paling overproud ya. Apalagi netizen Indonesia itu kan mudah banget nih tertarik dengan orang-orang yang memberikan titel Indonesia di judul videonya. Tapi jujur kalau menurut aku secara pribadi di sini Ryowok itu nggak pansos dan juga nggak nyari viewers banget ya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Ryowok ini kan merupakan idol dari grup yang sangat terkenal juga yaitu Super Junior. Mereka udah berkarir lama banget dan mereka juga udah kaya gitu ya. Ngapain sih cari uang dari segelintir viewers doang gitu ya. Apalagi pendapatan mereka nggak hanya dari YouTube doang gitu. Pendapatan mereka itu banyak banget guys, dari penjualan album, dari konsernya. Habis itu mereka juga jadi model ini, model produk ini, produk itu. Jadi dari sana mereka dapetin uang. Terus ngapain lagi gitu nyari viewers dari YouTube gitu ya untuk dapetin uang? Enggak sih. Jadi menurut aku di sini Ryowok itu tujuan untuk ngebuat cover itu adalah untuk menyenangkan kita sebagai elf dari Indonesia. Jadi kita sebagai elf ya biarin aja lah ya. Mereka itu mau bilangin Ryowok pansos, mau cari viewers doang, nyari followers doang, biarin aja guys. Nggak apa-apa. Itu adalah opini mereka. Kita sebagai elf ya udahlah sih, tenang-tenang aja gitu. Santuy nikmatin karya dari Ryowok gitu. Nggak usah dengerin haters gitu. Karena haters ini akan terus bersuara dan juga terus bersuara. Biarkan mereka terus berpendapat apapun itu, nggak usah dihiraukan. Nanti mereka makin kesenangan guys. Jadi heran juga ya. Misalnya kalau ada artis Indonesia yang nge-cover lagu luar, nggak pernah ada ya yang bilangin overproud. Tapi kalau orang luar yang nge-cover lagu Indonesia pasti dibilangin overproud. Mungkin salah satu penyebabnya adalah dikarenakan netizen Indonesia itu sangat tertarik banget kalau ada orang luar yang kayak bawain something tentang Indonesia. Aku rasa itu merupakan salah satu penyebab kenapa banyak orang Indonesia berpendapat kalau ada orang luar yang kayak membawakan something tentang Indonesia, itu pasti tujuannya adalah untuk mencari viewers mata. Aku rasa itu merupakan salah satu alasannya guys. Kalau kalian sendiri ini, kenapa sih banyak orang yang menyebutkan kita itu menjadi overproud dengan orang luar yang membawakan something tentang Indonesia? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Sekali lagi nih buat para elf dan juga Super Junior, keep strong ya, keep fighting, jangan pernah dengerin omongan haters. Mulai dari sekarang kita itu harus fokus untuk memberikan dukungan kepada Super Junior sehingga mereka terus berkarya dan juga berkarya dalam waktu yang lama. Jujur aku juga adalah elf, melihat apa yang terjadi dengan Super Junior sekarang itu membuat aku sangat sedih dan juga nyesel banget. Gila sih orang-orang ini nggak pada ngotak gitu ya kalau memberikan komentar yang buruk pada Super Junior. Oke cinggu, sekian untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget nih. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. 안녕. 감사합니다.